Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenokya Sapitri. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pengembangan sistem akuntansi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem, analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem, dan juga yang terakhir ada kesimpulan. Metode pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi ini dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama ada analisis sistem, yang kedua ada desain sistem, dan yang ketiga ada implementasi sistem. Dalam setiap tahap pengembangan sistem tersebut, analisis sistem menghasilkan dokumen tertulis yang menyajikan rencana yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem atau hasil pekerjaan pelaksanaan terhadap pengembangan sistem. Pertama ada analisis sistem. Analisis sistem membantu pemakai informasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan oleh pemakai untuk melaksanakan pekerjaannya. Analisis sistem harus memperoleh informasi yang sebenarnya diperlukan oleh pemakai informasi karena menjadi dasar untuk melangkah ke tahap desain dan juga implementasi sistem. Analisis sistem dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada analisis pendahuluan. Dalam analisis pendahuluan, biasanya analisis sistem mengumpulkan berbagai informasi umum untuk menyusun dokumen berupa tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan mengembangkan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi. Kedua ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut dengan usulan pelaksanaan analisis sistem. Biasanya ini bertujuan untuk mempertemukan pikiran antara pemakai informasi dengan analisis sistem. Yang ketiga ada pelaksanaan analisis sistem, dan yang terakhir ada penyusunan laporan hasil akhir analisis sistem, yang dimana ini disebut dengan laporan hasil analisis sistem, dan laporan ini merupakan dokumen berbentuk tertulis yang dibuat oleh analisis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Kedua ada desain sistem. Desain adalah proses menerjemah kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai untuk dipertimbangkan. Dalam tahap ini desain menjadi 6 bagian. Yang pertama ada desain sistem secara garis besar. Biasanya penyajian dalam sistem ini biasanya memberikan kesempatan kepada pemakai informasi untuk melihat dengan berbagai macam cara, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga nantinya akan diimplementasikan. Dan yang kedua ada penyusun usulan sistem desain secara garis besar. Biasanya ini disusun untuk mengkomunikasikan secara tertulis kepada pemakai tentang bagaimana sih cara sistem informasi yang dirancang secara garis besar itu untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Yang ketiga ada evaluasi sistem. Biasanya dalam evaluasi ini itu tuh untuk menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dan menjalankan sistem informasi yang dirancang. Yang keempat ada penyusun laporan final desain sistem secara garis besar. Berdasarkan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analisis sistem dalam penyajian usulan desain secara garis besar dan evaluasi sistem. Yang kelima ada desain sistem secara rinci. Biasanya dalam tahap ini analisis sistem melakukan desain lebih rinci untuk masing-masing blok bangunan sistem informasi menjadi sebuah sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Dan yang terakhir ada penyusun laporan final desain secara rinci. Dalam hasil ini biasanya hasil desain rinci sistem informasi ini disajikan oleh sistem analis dalam dokumen yang berbentuk tertulis ya, biasanya disebut dengan laporan final desain sistem secara rinci.
pengembangan dan perancangan sistem informasi. Sebelumnya kan sudah ada analisis sistem dan juga desain sistem, dan implementasi sistem itu merupakan puncak dari metode dalam hal ini biasanya ada persiapan implementasi sistem, di mana persiapan itu sangat ditentukan oleh perancangan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem tersebut. Meskipun suatu sistem akuntansi telah dirancang dengan baik, namun sebagian besar sukses pengembangan sistem ditentukan dengan bagaimana baiknya perancangan sistem implementasi yang disusun dan dilaksanakan. Dalam implementasi sistem ini terdapat 4 pilihan utama pendekatan yang digunakan untuk mengubah sistem yang lama ke sistem yang baru. Yang pertama itu ada konversi langsung, yang kedua ada konversi paralel, yang ketiga ada konversi modular, dan yang terakhir ada konversi phase-in. Jadi kesimpulannya adalah pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan oleh analisis sistem melalui 3 tahap yang tadi. Yang pertama analisis sistem, desain sistem, dan juga puncaknya ada implementasi sistem. Tahap analisis sistem ini merupakan tahap yang paling menentukan dalam proses pengembangan sistem akuntansi. Jika ada kesalahan dalam tahap analisis sistem, maka akan mengakibatkan sistem akuntansi yang dirancang dan diimplementasikan itu tidak mampu memenuhi kebutuhan si pemakai informasi. Dalam setiap tahap utama pengembangan sistem analisis itu biasanya berbentuk dokumen tertulis yang berupa usulan atau laporan akhir. Itu saja penjelasan dari saya.